bersama kami? Mari kita siapkan hati kita, semangat baru, ada kegirangan, ada puji-pujian, sebab Tuhan sangat baik bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kau memberikan kami nafas kehidupan. Kau memberikan kami, Tuhan, hidup yang baru, Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu, Bapa. Pagi hari ini, sebelum kami masuk dalam pujian, penyembahan kami, mari kuduskan hati kami, sucikan hati kami, ampuni setiap pelanggaran dosa kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, ya Bapa. Kami mohon pengampunan, biar setiap pujian yang kami naikkan, biar setiap Tuhan persembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum, menjadi wangi-wangian buat Engkau, Bapa. Mari Bapa, Engkau hadir di ruangan ini. Mari Bapa, Engkau hadir juga, Tuhan, di rumah-rumah saudara kami yang mengikuti, Tuhan, morning worship ini ataupun mengikuti nanti. Biar kuasa hadirat-Mu, Tuhan, boleh memenuhi kami. Biar kuasa hadirat-Mu memulihkan kami. Biar kuasa hadirat-Mu, Tuhan, memberikan kami kemenangan-kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan pagi hari ini. Dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Kasih Tuhan, Yesus, terima kasih. kami bersyukur, Kami bersyukur kepadamu Haleluya. buat kasih setia-Mu. Yesus Engkau baik, Sangat baik, kasih amat baik, sungguh
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Bawa Yesus, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Engkau sangat baik selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Selamanya kami puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya, Kami sanjung amin. nama-Mu. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kami mau berkata pagi hari, Kau Di segalanya bagi dalam kami. hidup Amin. kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku
pagi hari ini Bapa. Dan kami ikrarkan Tuhan, kami mau ucapkan Engkau segalanya bagi hidup kami, selama-lamanya, selama-lamanya di dalam hidup kami. Kaulah segalanya Amin. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian
minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, amin. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. beri kemuliaan, beri hormat bagi Amin. Yesus. Dia akan memberikan mukjizat bagi Amin. kita, buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengerti, ya, Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli. Dia tahu setiap keadaanmu, Dia tahu sampai kedalaman hatimu. Dia mengerti, Dia peduli. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia mengerti setiap keadaan kita pagi hari ini. Bahkan Dia peduli keadaanmu dan keadaanku juga pagi hari ini. Tuhan tidak diam. Dia mendengar setiap seruan kita. Amin. Dia mendengar setiap doa-doa kita. Bahkan Dia menampung di kirbatnya. Namun satu yang Dia minta, tetap mempercayai Tuhan, tetap mempercayai Yesus. Walau jalan-jalan yang kau lalui tidak baik-baik, ketika tidak ada jalan yang terbuka bagimu, ketika semuanya terasa tidak baik-baik, ketika merasa jawaban Tuhan terlambat, Dia mengerti, Dia peduli, Dia tahu keberadaan engkau pagi hari ini. Percayai lagi Dia, percayai lagi Dia. Kalau dulu Dia sudah menolongmu, hari ini dan besok Amin. Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia akan menolongmu. Tak pernah terlambat, Oh ya, tak pernah terlambat, tepat pada waktunya, sesuai dengan kairos. Kau yang menolong, Dia tak pernah Dia terlambat. peduli. Percaya saja padanya. Dia yang memegang masa depanmu. Dia mengerti, Dia mengerti. Takkan kau dibiarkannya sendirian, takkan dibiarkannya sungguh yang Amin. padam
aku percaya Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih Allah yang sama, Engkau masih Tuhanku yang sama, tidak pernah meninggalkanku. Yang mengerti, Bapa Kau yang mengerti yang mengerti persoalanku. Kau ada bersama dengan kami di sepanjang hidup kami. Takkan Kau biarkan kami berjalan sendiri, sebab firman-Mu menuntun di setiap langkah kami. Amin. Kau bersamaku Di sepanjang hidupku, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Oh, firman-Mu menuntun di setiap langkahku. Sungguhlah hidupku dalam rencana Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di sepanjang hidupku, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Oh, firman-Mu menuntun di setiap langkahku. Sungguhlah hidupku dalam rencana-Mu. kuasa-Mu Kau nyatakan saat Kau hadir dalam hidupku. Mujizat-Mu Kau tunjukkan menjadi tanda kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Kau nyatakan saat Kau hadir dalam hidupku. Mujizat-Mu Kau tunjukkan menjadi tanda kehadiran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Oh, firman-Mu menuntun di setiap langkahku. Sungguhlah hidupku dalam rencana-Mu. Kau bersamaku Amin. di sepanjang hidupku. Yes, Bapa. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Firman-Mu, Firman-Mu menuntun ya, di setiap langkahku. Sungguhlah hidupku dalam rencana-Mu. Kuasa-Mu Kau nyatakan saat Kau hadir. Amin. Dalam hidupku. Mujizat-Mu Kau tunjukkan menjadi tanda kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Kau nyatakan
Engkau hadir dalam hidupku. Mujizatmu Kau tunjukkan menjadi tanda kehadiranmu. Kau bersama kami di sepanjang hidup kami ya Bapa. Karena Kau tak pernah meninggalkan kami barang sedetik. Kami yang mengalami segala kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kami tahu ada tangan yang kuat yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau bersama. Engkau bersama semua saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini. Walaupun kami masih mengalami sakit penyakit, kami mengalami kesulitan ekonomi, kami mengalami jalan buntu, tetapi jangan tinggalkan kami ya Bapa. Engkau tetap bersama kami di sepanjang hidupku, bahkan di setiap langkah kami ya Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami dan pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Kau bersamaku Yes. di sepanjang hidupku. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Firman-Mu menuntun di setiap langkahku. Sungguhlah hidupku dalam rencana-Mu. Kuasa-Mu Kau nyatakan saat Kau hadir. Amin. Dalam hidupku mujizat-Mu, haleluya, Kau tunjukkan menjadi tanda kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Kau nyatakan saat Kau hadir dalam hidupku. Mujizat-Mu Kau tunjukkan menjadi tanda kehadiran-Mu. Yesus, Amin. Engkau hadir di sini. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Ya Allah, Berfirmanlah ya Yesus pagi hari ini. berikan hati. Firman-Mu menuntun kami di setiap langkah kami. Firman-Mu membimbing kami ke dalam jalan-jalan kami yang benar, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sebab kami tahu firman-Mu yang menjadi kekuatan rema pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyiapkan firman, biarlah firman-Mu Tuhan boleh membuat kami kuat pagi hari ini. Boleh kembali diterangkan oleh kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan yang membenarkan hidup kami, yang menghidupkan kami, sehingga firman-Mu hidup di dalam hati kami. Firman-Mu boleh berbuah-buah di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan buat hamba-Mu pagi hari ini. Kuasai lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin, haleluya. Amin. Saudara yang kasih, sahabat saudaraku, sahabat Menara Doa, Kasih Malang dimanapun saudara berada pagi hari ini, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi tidak cukup. Mari kita lebih lagi memberikan hati fokus kita dalam firman Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan berbicara tentang kuasa dalam hadirat-Nya. Ada banyak hal yang membuat kita, orang-orang percaya, bahkan hamba Tuhan, kita lupa atau tidak menyadari bahwa hadirat kuasa Tuhan itu bisa mengatasi atau bisa mengubah situasi.
situasi apapun, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kekurangan menjadi kelimpahan, dari keadaan yang sakit menjadi sembuh. Jadi hadirat Tuhan itu berkuasa mengubah situasi apapun. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan, ayat ini bukan sekedar tulisan Paulus, ya, tetapi ayat ini adalah pengalaman pribadi Paulus. Di mana Paulus adalah seorang yang berpindah, yang sudah merdeka dari ikatan hukum Taurat menjadi pekabar Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adakah kehidupan kita yang menawan kita, yang tidak bisa kita lakukan menjadi saksi Kristus? Ada banyak hal, mungkin kehidupan kita diikat oleh harta benda kita, diikat oleh pengetahuan akademik kita, jabatan, ataupun mungkin lebih dalam lagi, lebih parah lagi, kita diikat oleh kuasa nafsu jahat, diikat oleh narkoba, terikat oleh perselingkuhan, dosa perzinahan. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya ketika kita masih terikat, itu belum ada roh Allah di situ. Saya berdoa hari ini, pagi ini, kita semua yang hadir, kita semua yang ada, memuji memuliakan Tuhan. Ada roh Allah tinggal di dalam hidup. Dan kemerdekaan itu menjadi bagian saya, menjadi bagian saudara. Amin. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya yang pertama, yaitu hadiratnya membawa kelegaan. Hari-hari ini kita dirundung segala penderitaan, mungkin kesulitan hidup, dalam kelelahan dalam pekerjaan kita, capek, bosan, mungkin ada yang mau bunuh diri. Artinya tidak ada kelegaan, tetapi saya percaya hadirat Tuhan, hadiratnya yang pertama membawa kelegaan. Ya, satu-satunya tempat ketika Bapak Ibu, ketika saudara dan saya ada dalam situasi yang buruk, satu-satunya tempat yang terbaik, tempat perhentian kita adalah di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, hadiratnya membawa pemulihan. Bagaimana banyak kisah di Alkitab, salah satunya adalah seorang wanita 12 tahun pendarahan. Di saat dia menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, dia mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita dekat dengan hadirat Tuhan, ada kuasa yang kita alami. Yang ketiga, hadiratnya membawa keberanian. Ya, hari-hari ini kita mungkin takut, masa depan anak-anak kita takut, tidak tahu apa yang harus kita buat. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta takut untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil, menjadi saksi ke bangsa-bangsa. Tetapi hadiratnya memberi keberanian seperti Paulus. Dia memberi hatinya untuk mengabarkan Injil. Ada keberanian. Keluaran 33 ayat yang ke-14 berkata, lalu ia berfirman, kehadiranku, firman Tuhan berkata, kehadiranku sendiri akan membimbing engkau. Dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, secara global, geopolitik yang terjadi hari-hari ini tidaklah baik. Itu menunjukkan situasi yang tidak baik. Tetapi ada janji Tuhan membimbing kita. Amin. Ya. Keluaran 33 ayat 14 ini berkata bahwa kehadiranku, artinya hadirat Tuhan ada. Itulah yang membimbing Bapak, Ibu, dan saya. Keadaan boleh tidak baik, situasi boleh tidak baik, tetapi ketika ada hadirat Tuhan, di situ kita dibimbing Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Ketentraman terjadi dalam rumah tanggamu. Ketentraman terjadi dalam pekerjaanmu. Amin. Ketentraman terjadi dalam hubungan suami istri. Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu. Ya. Mungkin
statement umum ya berkata bahwa Tuhan kan hadir, maha hadir Tuhan itu. Ya benar. Ya, Tuhan omnipresent. Tidak perlu melakukan apapun, Tuhan hadir. Itu benar karena Tuhan omnipresent, tetapi adalah hadirat Tuhan ini berbicara tentang manifestasi kuasa Tuhan yang membawa kelegaan kita, yang membawa pemulihan dalam hidup kita, yang memberi kita keberanian. Tujuan orang percaya ya adalah untuk mendapatkan keselamatan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus supaya diselamatkan, terbebas, merdeka dari hukum dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itu tujuan pertama, tujuan utama kita sebagai orang percaya, kita diselamatkan. Ya. Tetapi ada fasilitas sebagai orang percaya, puji Tuhan, yaitu mujizat Tuhan. Itu merupakan fasilitas pengalaman pribadi yang Bapak Ibu Saudara lakukan, yang saudara alami. Saya percaya begitu banyak saudara sudah mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kalau kita ingat bagaimana engkau saat engkau lahir, saat engkau bertumbuh dewasa, saat engkau mungkin diperhadapkan dalam sakit penyakit, Tuhan meluputkan semuanya itu. Tuhan menolong engkau dalam pekerjaanmu, Tuhan memberkati engkau dalam usahamu. Itu Tujuan kita percaya kepada Tuhan adalah kita diselamatkan, tetapi ada fasilitas yaitu mujizat Tuhan bagi orang percaya. Tujuan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan ya adalah tujuannya mereka mendapatkan tanah perjanjian itu. Tetapi ingat, mereka mengalami banyak mujizat di padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun mereka mengalami banyak mujizat. Tetapi ingat, tujuan mereka bukan padang gurun, bukan mujizat itu. Tujuan mereka adalah tanah perjanjian. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hidup kita, tujuan kita keselamatan kita. Tetapi ingat, mujizat menjadi bagian orang percaya. Amin. Yang mau mengalami mujizat Tuhan katakan amin. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Mazmur 22 ayat yang keempat berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat ini menekankan bahwa ketika ada puji-pujian, ya, di situ Allah hadir. Ini poin utamanya. Jadi kehadiran Tuhan itu ada dalam pujian penyembahan kita. Tuhan bertakhta, bersemayam di atas pujian penyembahan umat Israel. Pujian penyembahan umat Israel itu apa ya? Lagu rohani. Kalau kita saat ini kita tahu lagu rohani. Naikkan pujian penyembahan, mulut kita ini bisa menyanyi lagu dunia. Tetapi ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, ada hadirat Tuhan turun. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang suka menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Ya. Bagaimana manifestasi kehadiran Roh Kudus itu dinyatakan? Yang pertama ada dua hal. Pujian, penyembahan atau lagu rohani itu. Yang kedua adalah orangnya. Orang percaya itu. Jadi bukan sekedar kita setel lagu rohani ya di mobil, ya nggak salah itu. Kita setel lagu 24 jam di rumah nggak salah. Tetapi ingat ya, pujian penyembahan lagu rohani itu bukan dari musik kita, tetapi dari mulut kita. Kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu Tuhan hadir ya. Tuhan hadir, dan ketika Tuhan hadir itu membawa kuasa mujizat Tuhan. Jadi pujian bukanlah emosi jiwa, tetapi merupakan proklamasi iman yang mengundang hadirat kuasa Tuhan bekerja, yang mengubah segala situasi kita. Dari sakit menjadi sembuh, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari keterpurukan menjadi kejayaan, dari keterikatan dosa, keterikatan game, keterikatan gadget, lupa berdoa,
meninggalkan pelayanan, meninggalkan keluarga. Karena hadirat Tuhan itu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kisah Paulus ya, ketika Paulus dan Silas di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Dia menaikkan pujian penyembahan tengah malam. Bukan pujian penyembahan yang slow atau yang diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak. Dia dikatakan orang lain, penjara di dalam isi penjara itu, narapidana yang lain itu mendengarkan apa yang dinyanyikan Paulus. Dan ketika pujian penyembahan dinaikkan, apa yang terjadi? Gempa bumi terangkat. Allah hadir menggoncangkan bumi. Allah hadir menggoncangkan hidupmu ketika engkau terbelenggu, dan itu akan terlepas. Segala ikatan-ikatan dalam hidupmu, ketika engkau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, itu akan terlepas segala ikatan-ikatan. Ikatan-ikatan belenggu dosa, ikatan-ikatan keterikatan apapun. Kutuk nenek moyang, kutuk keturunan terlepas ketika pujian penyembahan engkau naikkan kepada Tuhan. Dan mujizat itu yang dialami Paulus bukan berhenti di situ. Ya, disebutkan di Alkitab bahwa kepala penjara itu menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan seisi rumah kepala penjara itu menjadi percaya kepada Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini ketika kita dalam situasi apapun, keadaan yang tidak baik, sakit, penyakit apapun, itu merupakan cara Tuhan supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Sekali lagi, mujizat Tuhan adalah fasilitas orang percaya. Amen. Tetapi bukan patokannya mujizat Tuhan ya. Bukan patokan mujizat Tuhan, tetapi patokan kita adalah keselamatan Tuhan. Tetapi sekali lagi fasilitas. Mujizat itu fasilitas bagi kita orang percaya untuk kita mendapatkan kuasa Tuhan, tanda kehadiran Tuhan. Amen. Tanda kehadiran Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi keadaanmu hari-hari ini, mari naikkan pujian penyembahan. Bukan hanya 1 minggu sekali di gereja waktu ibadah, tetapi setiap hari di dalam kehidupan kita. Dalam saat-saat teduhmu, lakukan itu menjadi gaya hidup pujian penyembahanmu bersama keluarga, anak istrimu. Dan lihatlah mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam pelayananmu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
ada di rumah-rumah, Kau yang ada di rumah sakit, Kau yang ada dimanapun saudara-saudara, Dia masih Tuhan yang sanggup. Dia sanggup melepaskan engkau dari segala keterikatan. Keterikatan apapun, keterikatan berhala, keterikatan game, keterikatan lupa untuk berdoa gara-gara gadget, keterikatan narkoba, keterikatan hawa nafsu apapun, bahkan yang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Mari engkau yang ada di rumah, mari angkat tangan, mari angkat hati. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan turunkan. Ketika engkau menyerahkan segala persoalan, ketika engkau mau bebas, ketika engkau mau dipulihkan, ketika engkau mau dilepaskan, dengan hati yang sepenuh angkat tangan, angkat hati, mari katakan lagu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Yes. melakukan perkara yang besar. Kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Mujizat yang tidak lazim itu terjadi atas engkau pagi hari ini. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Kau Tuhan yang sanggup, Engkau Kau Yesus yang sanggup. memulihkan, Kau namamu, Engkau sanggup menyembuhkanku. Engkau sanggup melepaskanku dari belenggu dosa. Engkau sanggup menyembuhkan, sanggup Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Percaya saja, Kau percaya saja, percaya saja. Kau melepaskan kami dari segala keterikatan. Amin. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit umat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu adalah tanda kehadiran. Amin. Haleluya. Yesus, bersyukur buat mujizat. Amin. Pagi hari ini kami Bapa datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa khusus Tuhan buat saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah-rumah Tuhan. Kami berdoa Engkau yang melawat mereka Tuhan, yang ada di rumah sakit. Mungkin mereka Tuhan seperti tidak ada harapan, tapi mereka, mari Bapa Engkau hadir di sana. Hadirat-Mu hadir di sana. Atas setiap orang yang percaya kepada Engkau, mereka boleh mengalami kesembuhan. Mereka Nyatakan mengalami kuasa. Tuhan keajaiban. Nyatakan kehadiran. Mujizat terjadi. Mari hari ini Tuhan, di setiap rumah sakit ini Tuhan, yang ada di Indonesia, dan Sabang sampai Merauke, bahkan di bangsa-bangsa, Tuhan jamah. Engkau memberkati para medis Tuhan, memberkati setiap rumah sakit, sehingga mereka diberkati. Amin. Tuhan. Mereka menjadi saluran berkat untuk kesembuhan Amin. para Tuhan, saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin
yang ada di rumah-rumah yang sakit Tuhan, yang masih rawat jalan Tuhan, yang mereka terpasang infus Tuhan, yang mereka terpasang Tuhan oksigen di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa kehadiran, mujizat-Mu menjadi tanda. Dalam nama yang sakit ginjal, yang cuci darah, kami perkatakan ginjalnya sehat, paru-parunya sehat, terjadi dalam nama kesembuhan, Yesus, mengalir, dalam nama Yesus, keluar titik dalam darah, nama di Tuhan dalam Yesus nama Kristus Tuhan. mengalir Nyata kesembuhan. kuasa-Mu, Dalam nyata nama Yesus. kuasa-Mu yang berputus pengharapan. Yesus datang untuk mengangkat engkau. Yesus datang untuk menyelamatkan engkau. Mari datang kepada Tuhan. Dia akan memberi kelepasan bagi engkau, bagi saudara-saudara yang ada saat ini. Mari Bapa, Kau hadir di setiap rumah-rumah. Kau hadir di setiap hati yang melihat tayangan ini, yang menonton, yang mengikuti YouTube. Saat pagi hari ini terjadi kelepasan, Amin. terjadi Amin. kesembuhan, Amin. terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Terima kelepasan mengalir dari Tuhan. kesembuhan, Terima kesembuhan mengalir dari Tuhan. mujizat Terima Tuhan, pemulihan dari Tuhan. mengalir Terima pemulihan. di Dalam nama Tuhan Yesus mengalir. Kuasa-Mu memerdekakan, Kuasa-Mu memulihkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Amin. inilah pujian penyembahan kami. Amin. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan, pikirkan, itu terjadi. Bahkan Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dapat kami doakan, pikirkan. Terjadilah bagi saudara-saudara kami yang kami telah doakan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, diberkati negeri kami, dari Sabang sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, diberkati setiap pulau-pulau yang ada. Gereja-gereja Tuhan bertumbuh, diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadi saksi dan menuntaskan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat kota Malang di mana kami tinggal. Kami memberkati kota ini, diberkati dengan kesejahteraan, dengan ketentraman, penduduknya diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, segala roh-roh teritorial yang menguasai kota ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Injil kerajaan surga tercurah, disebarkan, dibagikan seluruh setiap suku, kaum, bahasa, bangsa yang ada di kota Malang. Tuhan mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri morning worship pagi hari ini Tuhan. Kami rindu berkat-Mu mengalir melimpah atas hidup kami. Kami angkat tangan ke surga, tanda kami berserah dan tanda kami siap menerima berkat-Mu. Surga terbuka memberkati keekonomi kami, memberkati rumah tangga, kesehatan kami, memberkati usaha pekerjaan kami. Biarlah berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub menjadi bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan, katakan amin.